Halo, selamat siang. Pada video ini, saya akan mensosialisasikan mengenai pajak dan peranan pajak dalam pembangunan negara. Video ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak sejak dini kepada teman-teman siswa SMA yang merupakan bagian dari generasi emas Indonesia. Jika 60% generasi emas taat dan patuh membayar pajak, Indonesia akan memimpin dunia. Sehingga sudah saatnya kita untuk meningkatkan kesadaran pajak. Maka di dalam video ini akan dijabarkan lebih detail mengenai makna pajak dan peran pentingnya dalam pembangunan negara. Yuk simak. Yang pertama adalah pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang pokok-pokok perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebagai untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, terdapat unsur-unsur pajak yang terdiri dari iuran kepada negara, pengenaan pajak dapat dipaksakan kepada wajib pajak, cara pembayaran didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas pembayaran tersebut tidak mendapat prestasi kembali yang dinikmati secara langsung, dan kegunaannya adalah untuk membiayai kepentingan umum sebagai tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya adalah subjek pajak. Siapa sih subjek-subjek pajak itu? Yang pertama adalah orang pribadi. Lalu yang kedua ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Lalu yang ketiga ada badan. Dan yang keempat adalah bentuk usaha tetap. Subjek pajak juga terdiri atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Lalu selanjutnya ada objek pajak. Apa saja yang dikenakan oleh pajak di Indonesia? Ya, yang pertama adalah objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Contohnya adalah barang-barang yang dibeli di supermarket, toserba, minimarket, serta barang impor dan barang ekspor. Pajak pertambahan nilai juga dikenakan pada pemberian jasa pekerjaan. Lalu yang kedua ada objek pajak penjualan atas barang mewah. Contohnya adalah pembelian mobil, perhiasan yang terbuat dari batu mulia, serta kapal pesiar. Yang ketiga ada objek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak ini dikenakan pada objek berbentuk bangunan dan tanah yang kita miliki. Lalu ada objek pajak penghasilan atau PPH yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan berupa laba usaha, keuntungan penjualan, dan imbalan atas pekerjaan atau jasa. Lalu yang terakhir adalah objek pajak bea materai. Contohnya adalah materai 6.000 dan materai 10.000 yang digunakan pada dokumen-dokumen legal seperti dokumen surat perjanjian, akta notaris, dan surat kuasa. Lalu apa sih peran pajak dalam pembangunan negara itu? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungan pajak dengan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN itu diibaratkan sebagai dompet yang dimiliki oleh negara di mana di dalamnya itu ada kantong untuk belanja, yaitu uang yang keluar, dan kantong pendapatan itu untuk uang yang masuk. Anggaran belanja dialokasikan untuk berbagai kebutuhan negara, diantaranya adalah untuk membuat sarana prasarana untuk menunjang pembangunan negara. Berdasarkan APBN tahun 2020, pajak berkontribusi besar terhadap pendapatan negara sebesar 1.865,7 triliun, yang berarti penyumbang pendapatan negara sebesar 83,54%. Selanjutnya adalah manfaat pajak dalam pembangunan negara. Manfaat pajak dalam pembangunan negara itu sangat banyak, teman-teman. Yang diantaranya adalah di bidang perekonomian. Pada saat kondisi pandemi yang telah berlangsung hampir 2 tahun ini, pajak juga berkontribusi dalam membantu pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian negara dengan menyediakan bantuan dan insentif terutama untuk para pengusaha UMKM agar dapat menopang kegiatan operasional usahanya sehingga roda perekonomian tetap berputar. Lalu di bidang infrastruktur,
Seperti yang teman-teman lihat, ada jalan tol, pembangunan sarana prasarana, fasilitas umum seperti RPTKA, hutan kota, taman kota, semua itu adalah dibiayai dengan pajak. Selanjutnya di bidang pendidikan. Untuk peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan yang juga dibiayai dengan pajak, contohnya adalah pembangunan sekolah, adanya program beasiswa, yaitu yang seperti teman-teman kenal itu ada beasiswa LPDP. Lalu juga yang terakhir ada bantuan langsung tunai yang sekarang diberikan oleh pemerintah selama masa pandemi kepada siswa. Di dalam bidang kesehatan, itu setiap program untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat juga bisa terlaksana dengan lancar karena dibiayai dengan pajak loh teman-teman. Seperti langkah untuk perbaikan gizi, peningkatan pelayanan kesehatan untuk lansia, dan di masa pandemi seperti ini semua biaya yang dibutuhkan untuk membiayai pasien COVID-19 dan penyediaan vaksin itu bersumber dari pajak negara. Selanjutnya adalah bidang keamanan dan pertahanan negara. Pajak juga turut membiayai kebutuhan negara di bidang keamanan dan pertahanan negara. Dana yang berasal dari pajak dikeluarkan untuk membayar gaji aparat keamanan, menunjang sistem keamanan negara dengan kebutuhan alutsista atau alat utama sistem senjata. Yang terakhir adalah bidang pariwisata. Nah, ini adalah bidang yang paling banyak membutuhkan anggaran untuk dari pajak itu sendiri atau dari APBN pemerintah, karena sektor pariwisata Indonesia merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di negara. Karena Indonesia memiliki alam yang indah, sehingga untuk perawatan dan pengembangan objek pariwisata tersebut memerlukan biaya yang cukup besar. Dalam hal tersebut, pajak juga membantu pemerintah untuk mengembangkan objek wisata yang dimiliki negara, sehingga dapat menarik minat para wisatawan, utamanya turis asing dari luar negeri untuk berwisata ke Indonesia. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cara berkontribusi. Saya kan masih SMA, gimana cara saya bisa berkontribusi dalam perekonomian Indonesia atau dengan dalam hal perpajakan ini, Kak? Yang pertama, teman-teman bisa melakukan menambah wawasan dan pengetahuan. Lalu dari webinar tersebut, pengetahuan yang telah teman-teman dapatkan dari webinar tersebut dapat diimplementasikan itu dengan memberikan edukasi tentang perpajakan di lingkungan keluarga. Sehingga dengan cara sharing seperti itu dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak dalam pembangunan negara ke lingkungan di sekitar teman-teman. Lalu cara yang kedua adalah teman-teman bisa mulai belajar berbisnis atau berwirausaha. Ketika teman-teman membuat sebuah bisnis atau mulai belajar berwirausaha, seperti yang sekarang sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, kalau teman-teman bisa lihat itu misalkan di e-commerce, Shopee, Tokopedia, ataupun Instagram, itu sudah banyak sekali para pengusaha UMKM yang menjual produk-produk lokal. Mungkin teman-teman bisa menjadi salah satu dari mereka dengan mulai menjadi reseller atau dropshipper. Itu adalah langkah awal yang sangat mudah untuk belajar berbisnis atau berwirausaha. Jika penghasilan yang didapatkan sudah memenuhi syarat penghasilan dari reseller atau dropshipper tersebut masuk ke dalam objek pajak seperti yang telah disampaikan di slide sebelumnya, maka hal itu menjadi kontribusi teman-teman untuk membangun perekonomian di Indonesia. Lalu selanjutnya, cara berkontribusi itu bisa dengan implementasi nilai-nilai yang ada di Pancasila. Apa sih Kak nilai-nilai yang ada di Pancasila yang bisa diimplementasikan? Apa sih hubungannya dengan pajak? Tentu ada hubungannya. Contohnya nih, jika teman-teman berbelanja produk lokal dari UMKM yang dimana dalam penjualan tersebut sudah termasuk pajak penghasilan pajak pertambahan nilai atau PPN, itu sudah menjadi kontribusi untuk pemasukan atau pendapatan negara karena sudah ada pajak yang dipungut dari penjualan produk tersebut. Selain itu, penerapan nilai-nilai Pancasila seperti menghindari untuk melakukan penyelewengan atau korupsi pajak juga merupakan sikap yang harus ditanamkan oleh kita semua sehingga dapat berkontribusi untuk memperkuat perekonomian negara.
Nah, kita sudah mempelajari tentang pengertian pajak, apa saja yang termasuk subjek pajak dan objek pajak, bagaimana peran pajak dalam pembangunan negara, serta bagaimana teman-teman dapat berkontribusi dalam implementasi sikap sadar pajak sejak dini. Semoga sosialisasi yang saya sampaikan di video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan teman-teman tentang peran penting pajak dalam pembangunan nasional. Sampai bertemu di video selanjutnya. Donasi pajaknya, awasi penggunaannya. Terima kasih.